Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang hakikat pendidikan. Perkenalkan, nama saya Lingga Murgi Damayanti, NIM 16014200008. Perkenalkan, saya Dia Amalia Salsabila dengan NIM 16014200047. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina dengan NIM 24016190025. Perkenalkan, nama saya Nikmatuni Hayati, NIM 16014200076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Prasetyo. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Perancis. Pendidikan merupakan transfer of knowledge, transfer of value, and transfer of culture, and transfer of religious yang semoga diarahkan pada upaya untuk memanusiakan manusia. Hakikat proses pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut pandangan Paula Freire, pendidikan adalah proses pengadilan dengan hakikat tujuannya adalah pembebasan. Hakikat pendidikan adalah kemampuan untuk mendidik diri sendiri. Dalam konteks ajaran Islam, hakikat pendidikan adalah mengembalikan nilai-nilai ilahiyah pada manusia atau fitrah dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, sehingga menjadi manusia yang berakhlakul karimah atau insan kamil. Dengan demikian, hakikat pendidikan adalah sangat ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Maka hakikat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Hakikat pendidikan dapat dirumuskan menjadi 4, yaitu poin pertama, pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidikan. Yang dimaksud itu dengan adanya pengajar dan pelajar. Proses itu terbentuk dengan pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik seperti guru atau dosen, yang dimana pendidik tersebut dianggap oleh pelajar sebagai pembawa materi. Jadi mereka akan selalu menghargai pendidik ketika mengajarkan dengan cara mendengarkan dan memahami. Dan sebaliknya, pendidik menghargai subjek didik, yaitu pelajar, dengan cara menjelaskan materi sepadat mungkin. Poin kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Usaha penyiapan ini telah dilakukan sejak lama oleh pendidik di era zaman teknologi canggih, supaya subjek didik makin berkembang pesat, juga seperti lingkungan saat ini. Contoh, dulu mata pelajaran prakarya. Keterampilan hanya ada prakarya, dan sekarang sudah ada teknologi informasi dan komunikasi yang sudah diajarkan sejak SMP. Ini menandakan bahwa pelajar harus selalu siap dan serba bisa untuk menghadapi lingkungan yang semakin pesat. Poin ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Dengan adanya pendidikan, itu menjadikan wadah pembentukan karakter dan kualitas seseorang. Pendidikan itu sendiri mengajarkan kita untuk menuntut ilmu dengan selalu memahami materi yang dijelaskan oleh pendidik. Itu menjadikan pengetahuan kita semakin meningkat, dan pendidikan karakter juga selalu diterapkan ketika masa pembelajaran. Tujuannya untuk penyempurnaan individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri ke arah hidup yang lebih baik. Poin keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu. Pendidikan ini adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep ini sangat berkaitan dengan waktunya berlangsung pendidikan itu terjadi, dan dapat dibuktikan dalam sikap, perilaku, dan penerapan kita sehari-harinya. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai
di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalam terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan, karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi memandang pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung, yang setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti penggulawentah, pengolahan, mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Sedangkan menurut Herbart, pendidikan merupakan pembentukan peserta didik kepada yang diinginkan si pendidik, yang diistilahkan dengan educere. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diwujudkan dalam pribadi peserta didik yang terintegrasikan dalam pola kepribadian dan kehidupan yang ideal dan utuh, dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa. Tujuan pendidikan mencakup dimensi nilai, filosofis, psikologis, sosiologis, sosial, pribadi, dan budaya. Natawijaya 1988-4. Secara umum, pendidikan bertujuan mengembangkan manusia agar memiliki kualitas pribadi terintegrasi, bermoral, dan berakhlak mulia, serta mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki pribadi, ilmu, dan profesionalisme yang tinggi. Jika tujuan tersebut dijelaskan lebih rinci adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia dengan kualitas pribadi yang terintegrasi, bermoral, berakhlak mulia, berbudi luhur, dan berilmu. 2. Mengembangkan sumber daya manusia dengan memiliki idealisme nasional dan keunggulan profesional, serta memiliki kompetensi bermakna untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni dalam disiplin ilmu pendidikan, disiplin ilmu, dan disiplin lainnya. 4. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri. 5. Meningkatkan keunggulan kompetitif kelembagaan. 6. Mewujudkan peran aktif dalam pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, adil, makmur, cinta damai, cinta ilmu, dan bermanfaat dalam keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 versi amandemen. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 5 menyebutkan, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Tujuan pendidikan menurut UNESCO. Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu,
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO, United Nations, Educational, Scientific, dan Cultural Organizations merencanakan 4 pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni 1. Learning to know, belajar untuk tahu. 2. Learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu. 3. Learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu. 4. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.